Bapak terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Biar sekali lagi firman-Mu yang menembusi setiap jiwa kami, roh kami Tuhan. Biar firman-Mu yang sekali lagi membebaskan setiap kami Tuhan. Di saat kami memasuki tahun yang baru Tuhan. Buat kami bisa menerima, buat kami bisa punya wadah yang sangat besar. Untuk menerima semua yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru semuanya. Kita baru 2 hari yang lalu kita memasuki Rosh Hasanah 5785. Dan kita tahu kita sedang banyak dipersiapkan tentang yang namanya pentingnya untuk kita on position. Dan setelah saya merenungkan, setelah saya belajar tentang gimana sih caranya untuk kita bisa menjadi on position. Saya mendapati ternyata berkat Tuhan ada sangat banyak yang Tuhan mau sediakan kalau Tuhan bisa mendapati pasukannya on position. Kalau Tuhan bisa mendapati setiap anak-anak di tempat ini, setiap pasukan terdahsyat di tempat ini on position, ternyata saya pelajari sangat amat banyak berkat yang Tuhan sebenarnya ingin melimpahkan pada setiap kita. Makanya dari itu hari ini tema khotbah saya adalah Unlimited Provision when you are on position. Mari sama-sama kita buka firman pertama dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Firman-Nya berkata seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ternyata ini yang Tuhan mau untuk setiap kita. Ini yang menjadi jatah kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan jatah setiap kita adalah untuk mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Tapi yang pertama untuk kita bisa menerima berkat ini, kunci yang pertama untuk kita bisa menerima unlimited provision adalah apa? Mendengarkan suara Tuhan. Boleh slide sebelumnya? Saya mempelajari ada beberapa fasilitas yang diberikan di saat kita menerima sebuah jabatan tertentu. Seperti contohnya, kalau Bapak Ibu di tempat ini nanti ke depan akan menjadi presiden, akan disediakan yang namanya pesawat, helikopter, mobil yang terbaik, dan semua alat transportasi yang terbaik. Akan disediakan pas pampres, akan memiliki akses untuk tinggal di istana negara. Ini adalah fasilitas yang akan disediakan kalau Bapak Ibu menjadi presiden. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bekerja di Microsoft, akan mendapat bonus tahunan yang sangat besar serta opsi saham perusahaan. Dan juga penggantian biaya pendidikan sampai dengan 10.000 US dollar. Dan yang terakhir ada namanya penguji supercar. Ini akan diundang ke event-event, perjalanan ke sirkuit balapan, dan bisa mengendarai mobil-mobil sport yang termewah dan tercepat. Semua ini, fasilitas ini akan disediakan kalau kita ada di posisi tertentu. Sama dengan setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita ada di tempat kita yang Tuhan mau, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan sangat banyak. Unlimited provision when you are on position. Mari sama-sama kita belajar, lanjutkan, next. Slide yang ketiga dikatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan berkat ini semuanya akan menjadi bagian kita jika kita mendengarkan suara Tuhan. Tapi kenapa kalau kita bisa merenungkan setiap kita di tempat ini, kita doa di tempat yang sama, kita baca Alkitab yang sama, kita baca deklarasi yang sama, tapi pernah gak sih Bapak Ibu merenungkan kenapa berkat Bapak Ibu tidak sebanyak pemimpin-pemimpin yang di depan? Alkitabnya sama, tempat ibadahnya sama, tabut perjanjian yang ada di depan sama, Allah yang kita sembah semuanya sama. Tapi kenapa jatah Bapak Ibu dan jatah pemimpin-pemimpin di depan bisa berbeda? Kuncinya di sini, karena kita seringkali tidak bisa heartily obey atau merespon kepada suara-suara Tuhan. Seringkali untuk Tuhan
bisa memberkati kita, Tuhan tidak perlu kita hanya sekedar taat. Tapi Tuhan butuh kita berjalan dengan Tuhan dengan hati. Dengan hati yang mau setia mengikuti Tuhan. Dengan hati yang berkata kalau hari ini Bapak Ibu diutus ke provinsi yang paling dalam. Bukan hanya Bapak Ibu sekedar bawa diri untuk pergi ke sana. Tapi dengan hati, dengan sukacita, dengan cinta. Bapak Ibu menjalankan setiap visi dan misi. Dan di saat kita didapati heartily obeyed. Dengan segenap hati kita mentaati setiap perintah-perintahnya. Unlimited provision akan menjadi bagian kita. Amin. Jadi bukan cuma hanya mendengar suara Tuhan. Tapi kunci yang pertama untuk menerima berkatnya adalah di saat kita bisa taat dengan segenap hati kita. Melakukan setiap tugas dengan setiap hati kita. Maka di saat itulah semua yang Tuhan sediakan itu akan turun. Sudah sekian tahun belakangan ini saya cukup merenungi. Saya cukup mempertanyakan bagaimana ceritanya setiap pendekar-pendekar di tempat ini. Mereka meninggalkan ijazah mereka. Mereka meninggalkan jabatan terbaik mereka di perusahaan demi perusahaan. Tapi hari ini hidup mereka sangat amat jauh dilimpahi. Bahkan saya yakin mungkin kalau beliau-beliau ini sampai sekarang masih kerja di perusahaannya, mungkin gajinya lebih besar daripada PK di tempat ini. Tapi saya melihat hidup mereka sekarang sangat amat jauh dilimpahi. Dibandingkan mungkin kalau mereka masih bekerja di perusahaan tersebut. Saya mempertanyakan apa yang membuat Tuhan bisa melimpahkan. Seperti contoh hidup, contoh kesaksian dari mata saya sendiri. Mama saya tahun ini sudah 2 kali ke Israel. Dan gak cukup ke Israel ya. Kalau kita dengar kesaksian orang Kristen lainnya, mereka bisa sampai 10 tahun nabung buat ke Israel sekali. Aja udah syukur. Mama saya mungkin kalau dihitung udah ada hampir 10 kali mungkin ke Israel ya. Banyak banget. Banyak banget, benar-benar banyak banget. 8-9 kali. Itu dari mama saya yang full timer. Dan gak cukup tahun ini 2 kali ke Israel. Mama saya baru pulang dari Bangladesh. Yang saya tahu saya bantu mengurus keuangan selama KKR di sana itu habis minimal hampir 400 juta. Dan pulang dari Bangladesh habis mengeluarkan uang 400 juta, pulang ngomong ke saya gini, Jess, abis ini mama mau ke NTT, mau jajan tanah. Mau beli tanah, mama mau bangun rumah kecil-kecilan, ya paling 200 juta lah. Saya bingung, ini uangnya dari mana? Tuhan yang disembah sama, ATM-nya sama-sama BCA, kok bisa uangnya lebih banyak? Alkitab yang dibaca sama setiap hari, kok bisa uangnya lebih banyak? Ternyata kunci yang pertama adalah heartily obey. Mereka, pendekar-pendekar di tempat ini, mereka merespon dengan sangat cepat kepada setiap kerinduan Tuhan. Mereka merespon dengan sangat cepat apapun yang Tuhan sedang ingin sampaikan, season demi season. Dan di saat kita didapati, kita bisa merespon dengan sangat cepat. Hari itu mama saya dapat panggilan, mama saya udah undur 3 kali untuk pergi ke Bangladesh. Udah berkali-kali Tuhan bilang ayo pergi ke Bangladesh, tapi diundur karena event satu dan event yang lainnya. Tapi di tengah tiba-tiba muncul berita kerusuhan, mama saya bilang ya harus pergi sekarang. Seberapa banyak kita di tempat ini di saat kita menerima tugas, kita menerima apapun. Dari kita terima ke kuping kita sampai kita menjadikan itu daging butuh berapa lama. Kalau kita tidak bisa dengan cepat merespon kepada setiap tugas Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau berkatnya tidak sebanyak itu yang kita terima. Karena kunci yang pertama, kalau kita mau menerima unlimited provision adalah kalau kita bisa merespon dengan cepat kepada setiap kerinduan Tuhan. Next, ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Di bahasa aslinya, tadi kan kita tahu, jika kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan menerima berkat yang akan Tuhan sediakan dalam setiap hidup kita. Setelah saya pelajari, ternyata ada 5 level cara pendengaran kita kepada Tuhan yang bisa menentukan berkat kita. Yang pertama, yang paling dalam, to hear with pleasure. Atau bahkan dikatakan to hear anything, bahkan mungkin hembusan nafas aja bisa terdengar. Ya. Ini adalah level pendengaran yang paling dalam dan yang paling intim. Dan dikatakan di level ini, apapun yang menjadi keinginanmu, your wish, your request bisa di-granted di tempat ini. Seringkali saya ambil waktu
waktu paling romantis saya dengan mama saya adalah di saat kita berdua di kasur. Kita berdua di kasur, kita ngobrol dari dalam hati ke hati, sangat dalam, gak ada orang lain. Dan disitulah menjadi tempat di mana apapun yang saya mau saya ajukan, dan disitu mama saya bilang iya boleh. Ya. Ini menjadi tempat satu level pendengaran, di mana apapun yang kita inginkan, itu bisa terkabulkan. Kalau kita bisa mendengar sampai to hear with pleasure. Setiap keluh kesah Tuhan, setiap keluh kesah pemimpinmu, setiap apa yang menjadi kerinduan terdalam mereka, apakah kita bisa mendengarkannya dengan sebuah kesenangan dari dalam hati kita? Kalau mungkin habis ini pemimpinmu komplain, komen tentang cara kerjamu, apakah kita masih bisa punya pleasure untuk mendengarkan semua keluh kesah dalam hati mereka? Itu adalah level yang pertama yang paling dalam. Itu level yang paling teratas. Yang kedua dikatakan to understand things heard. Untuk mengerti apa yang dikatakan. Ya ini level kedua, mungkin Bapak Ibu ngerti apa yang ditugaskan, mengerti apa yang disampaikan, tapi cuma sampai di level mengerti. Dan selanjutnya tanpa perlu merinci, sekali ucap sudah paham tugasnya. Selanjutnya levelnya adalah to hear and answer. Ini banyak dari kita ada di level ini. Kita bisa mendengarkan, tapi kita juga menjawab. Kita bisa mendengarkan setiap perintah, hari ini doling ke tempat ini, hari ini pergi ke provinsi ini. Tapi setelah itu kita juga menjawab, uangnya dari mana Bu? Tiketnya dari mana Bu? Bu tapi kan sekarang lagi kerusuhan Bu. Bu tapi keluarga saya, anak saya nanti gak ada yang nganterin ke sekolah Bu. Selalu bisa menjawab di saat kita mendengar. Bisa sih mendengar tapi akan selalu punya jawaban. Ini level yang ketiga. Yang keempat, ini mungkin lebih banyak lagi dari kita. To cause, to hear or announce. Seberapa banyak dari kita, kalau pemimpin kita mau bicara dengan kita lewat jalur pribadi udah gak dijawab. Sampai pemimpin harus ngomong di grup, at all. Udah sampai mention all. Tolong dibaca chat saya, ya itu sering terjadi di grup Love and Care ya. At siapa tolong dibaca japri saya. Nah ini artinya level pendengaran Bapak Ibu sudah di level keempat. Artinya sudah sangat parah. Kalau sampai pemimpin harus mengumumkan hanya untuk berbicara kepada Anda. Dan yang terakhir ini yang buat saya lucu, itu sampai seringkali Tuhan atau pemimpin kita harus summon. Bapak Ibu tahu summon? Itu artinya dipanggil di roh. Seberapa sering di Love and Care sering ada kejadian kalau lagi ada pasien ya, belakangan ini lagi sering ada pasien. Kalau lagi ada pasien dan kita sudah coba, mungkin Bu Nita udah coba ngomongin, udah coba ketemukan, tatap muka, duduk di meja makan, dan pasien tersebut masih belum bisa dengar, maka beliau akan berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hampiri dia di mimpinya. Dan betul, besok malamnya pasien ini datang, Bu, saya mimpi saya didatengin Ibu. Nah ini udah level terakhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sampai di level terakhir harus disummon sama pemimpin. Aku panggil ini, bertobat. Itu artinya level pendengaran kita sudah yang paling parah. Sampai Tuhan, sampai pemimpin kita sudah harus summon kita. Nah hari ini coba kita renungkan di mana level pendengaran kita. Apakah kita masih bisa mendengar setiap keluh kesah pemimpin kita dengan pleasure? Sampai mungkin bahkan hembusan nafasnya yang seringkali setiap kali belakangan ini lagi syuting, Bu JJ seringkali udah gak bisa komen ke tim-tim yang lainnya. Tapi saya tahu hanya dengan satu hembusan nafas, saya mengerti ada satu hal yang gak pas dengan hatinya. Seberapa kita bisa ngerti hanya dengan hembusan nafas, hanya dengan gerak tubuh saja kita bisa mendengar keluh kesahnya sampai yang paling dalam. Itu ada di level teratas. Kalau kita bisa mendengar sampai itu, maka apapun yang kita inginkan, your grant, your wish, pengharapan Bapak Ibu, itu akan dikabulkan. Karena di tempat tertinggi itulah berkat Tuhan yang akan turun paling banyak. Berapa banyak dari kita di tempat ini, level pendengaran kita cuma sampai kita bisa dengar setiap tugas, tapi kita akan selalu punya jawaban. Mungkin pemimpin seringkali harus sampai mengumumkan. Mari kita cek hari ini. Ada di mana level pendengaran kita.
Dan jangan salahkan Tuhan kalau berkat kita tidak sama seperti yang lain, yang mereka lebih bisa mendengar kepada suara pemimpinnya, kepada suara Tuhannya. Karena hari ini firman-Nya berkata, unlimited provision. Tuhan menyediakan suatu berkat yang sangat banyak kalau kita bisa mendengar dengan hati. Kalau kita bisa merespon dengan cepat. Kalau Bapak Ibu belum bisa on position, kalau Bapak Ibu belum bisa heartily obey, maka jangan salahkan Tuhan. Kalau mungkin berkat kita belum banyak. Kalau hidup Bapak Ibu masih dengan mepet, setiap bulannya untuk bayar kos-kosan, untuk bayar kontrakan mungkin masih dengan sangat mepet. Jangan salahkan Tuhan. Artinya Tuhan belum mendapati setiap kita on position. Saya punya kesaksian Bapak Ibu dari cerita ini. Pewahyuan ini lahir dari kesaksian saya. Baru beberapa minggu lalu saya pergi ke Bangladesh. Dan pada saat saya mau pergi ke Bangladesh, Bu Nita bilang pokoknya semua anak-anak yang mau pergi ke Bangladesh gak boleh ada yang dibayarin. Harus cari taburan, harus lobby sana sini sampai pokoknya setiap orang minimal bayar 15 juta. Hari itu saya pertama pergi karena saya kepo. Saya pengen tahu ini negara yang mama saya sampai 3 kali bolak-balik. Saya pengen tahu negaranya kenapa sih sampai mama saya itu pengen 3 kali bolak-balik. Bahkan mama saya ngunjungin saya ke Taiwan aja gak sebanyak itu. Mama saya lebih banyak datang ke Bangladesh daripada ke Taiwan. Jadi saya pengen tahu negaranya kenapa sampai mama saya begitu amat jatuh cinta. Ya, dan hari itu keluarlah perintah untuk semua yang mau pergi ke Bangladesh harus membayar minimal 70%. Hari itu saya sudah dengan sangat pede, saya udah bilang, "Mah, pokoknya aku punya $500. Tapi $500 aja dari mama saya gitu. Jadi ini uang mama saya yang saya kembalikan ke mama saya. Dan hari itu mama sih bilang, karena teman-teman saya yang lain belum bisa bayar, hari itu mama sih bilang, "Jangan belagu ya Jessica. Uang juga masih dari mama gitu. Kamu sombong banget bisa bayar $500 doang. Gak usah sombong, Ajeng aja bisa bayar 20 juta ke Pakistan. Bu Emi aja ada kakak-kakak care bisa dapat taburan sampai 15 juta ke Israel. Jangan belagu." Hari itu hati saya terenyuh ya. Dan saya udah mau sombong. Ya udahlah, gak usah ke Bangladesh. Dibilang belagu, gak usah lah ke Bangladesh. Saya udah sebel gitu. Saya udah sombong, ego, gengsi. Udahlah gak usah, batal aja ke Bangladesh. Tapi hari itu saya ingat, sekitar mungkin 3 tahun yang lalu, saya dengar perintah ini dari mama saya. Mama saya berkata, "Jess, mau gak kamu pegang rumah singgah? Mau gak kamu pegang rumah singgah karena Tuhan punya janji di saat kita menabur kepada orang yang miskin, kita sedang memiutangi Tuhan." Dan hari itu oke, aku mendengar perintahnya, saya mendengar perintahnya dan saya melakukan. Jadi saya baru di level di mana saya hear and answer. Saya baru di level ya saya mendengar perintahnya Bu Jeji hari itu minta saya ke rumah singgah dan saya melakukan dengan setiap pertanyaan, dengan setiap bantahan demi bantahan. Saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya menabur untuk yang miskin seberapa yang saya punya, mungkin sebulan cuma bisa 200, 300, 500. Saya tetap tabur, selama 2-3 tahun saya menjalani pelayanan saya menabur kurang lebih setiap bulannya mungkin cuma 500 ribu. Karena saya cuma punya itu. Dan selama 2-3 tahun saya menabur, sampai di tahun ketiga saya bilang, "Tuhan, katanya kalau kita menabur untuk yang miskin kita memiutangi Tuhan. Kok nggak balik-balik ya utangnya ya? Tuhan mau berapa lama utang sama saya?" gitu. Saya berkata seperti itu, kan firman-Nya berkata kita memiutangi Tuhan. Ini saya udah nabur terus loh Tuhan, kok nggak balik-balik gitu. Ya itu bodoh banget. Saya bertanya seperti itu ke Tuhan. Dan sampai baru sekitar 1 bulan yang lalu, saya kembali mengoreksi cara mendengar saya. Hari itu mama saya bilang, "Jess pergi ke rumah singgah." Mungkin kalimatnya cuma Jess pergi ke rumah singgah. Tapi saya nggak pernah menangkap makna di balik satu kalimat itu. Ternyata yang mama saya inginkan bukanlah untuk saya sibuk panas-panasan pergi ke rumah singgah. Tapi yang mama saya inginkan adalah untuk mewariskan sebuah perjanjian yang sangat amat besar di saat saya mengerjakan rumah singgah. Dan sekitar 1 bulan yang lalu di saat saya sudah bisa membenarkan cara saya mendengar, saya mulai mengerjakan pesta anak. Setiap minggunya mungkin kita hanya menghadiri 100 sampai kadang kalau lumayan banyak 300-400 anak.
Hari itu saya baru menerima PK pertama saya dan dalam 1 minggu PK-nya sudah harus langsung habis. Saya tadinya udah mau langsung reimburse Bu Nita karena PK saya langsung habis, tapi hari itu Tuhan bilang enggak. Pegang firman-Nya bahwa di saat kamu menabur, kamu sedang memiutangi Tuhan. Dan hari itu di hari yang sama saya ingat banget sedang ada altar call di tempat ini. Hari itu di doa 24 jam, bahkan hari itu saya untuk bayar snack untuk ke pesta anak 80.000 aja saya nggak punya. Dan hari itu ada altar call di tempat ini, Bu Iin memanggil kepada setiap orang yang belum mengalami financial breakthrough. Hari itu saya malu, saya gengsi karena saya tahu saya harus bayar pesta anak. Dan juga yang kedua saya harus bayar 15 juta ke Bangladesh. Saya malu, saya gengsi, tapi saya tahu ini panggilan Tuhan. Saya tahu Tuhan mau mengerjakan wadah di dalam saya. Dan hari itu saya majunya merem, saya gak mau lihat siapa-siapa. Saya majunya merem dan pada saat udah di depan saya didoain sama Kojos hari itu. Saya dikasih 100.000, saya ditumpangin tangan. Saya pulang, saya balik ke tempat duduk saya cuman, Tuhan, aku terima wadah yang diperbesar. Aku terima wadah yang diperbesar. Dan saya tahu hari itu, karena saya mengubah cara saya mendengar perintah. Dari firman yang sama, mama saya memegang firman yang sama. Di saat kita menabur, kita memiutangi Tuhan. Saya juga menabur, tapi Tuhan gak pernah balikan ke saya karena saya tahu cara mendengar saya salah. Dengan ayat yang sama, mama saya bisa mendapatkan sampai 200 juta per bulan. Dengan ayat yang sama, di satu sisi saya menerima ayat yang sama, 500.000 aja gak bisa balik kok. Tapi di saat saya membenarkan cara saya mendengar, dan saya bilang, Tuhan, oke, kalau engkau mau aku mewarisi perjanjian ini, aku belajar untuk on position. Dan mendengar setiap kerinduanmu untuk setiap mereka. Dan hari itu dari 100.000 yang saya cuma bilang, Tuhan, engkau yang kerjakan dalam hatiku. Dan keesokan harinya, belum ada perubahan, saya ngecek rekening masih 0,78 perak ya. Jadi bukan 1 perak, 0,78 perak. Itu sering banget terjadi di rekening saya. Hari itu saya cuma doa, Tuhan, aku sudah terima wadah ini, aku sudah terima wadah ini. Dan Selasa, hari Rabu, 2-3 hari berlalu, dan di saat itu saya tidak tahu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam saya. Dari 100.000 yang sama, yang mungkin Bapak Ibu juga terima. 100.000 itu Tuhan ubahkan. Untuk Bangladesh saya terima taburan kurang lebih 40 juta. Dan untuk pesta anak sampai bulan ini saya menerima kurang lebih 10 juta. Tapi poinnya bukan di uangnya Bapak Ibu. Buat saya hari ini seberapa banyak setiap kita di tempat ini. Kita menerima perintah yang sama. Kita maju di altar call yang sama. Kita menerima tugas yang sama, kita baca firman yang sama. Tapi kalau berkatmu sampai hari ini masih mepet-mepet saja, artinya ada yang salah dengan cara kita mendengar perintah Tuhan. Ada yang salah di saat Tuhan memerintahkan kita sesuatu, kita tidak bisa merespon dengan cepat. Next, kita lanjut dengan cepat saja. Dikatakan seperti ini, ayat selanjutnya. Di saat sebelumnya. Di saat berkat itu turun ke atas kita, bukan hanya ke atas kita. Firman-Nya berkata, it will spread out beyond you. Bahkan ke sekeliling kita, pelayanan kita, keluarga kita juga akan menerima berkat yang sama. Selanjutnya, tidak ada yang tumpul. Dari Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Dikatakan Tuhan tidak melewatkan apapun. Tuhan melihat setiap apapun yang kita kerjakan. Dan bagaimana kita mempertahankannya. Mempertahankannya sampai akhir. Stay the course. Dan dengan keyakinan yang berkomitmen. Dan kemudian mendapatkan semua yang dijanjikan kepada mereka. Jadi kunci yang kedua. Kalau kita mau menerima setiap unlimited provision. Yang Tuhan sediakan dalam hidup kita adalah. Bagaimana hati kita bisa tetap stay the course. Mempertahankan setiap iman, mempertahankan setiap pertandingan, mempertahankan setiap pelayanan, mempertahankan setiap jiwa-jiwa sampai akhir. Dan Tuhan tidak pernah menutup matanya. Di ayat lainnya dikatakan seperti ini, don't let your heart grow dull. Jangan membiarkan hatimu menjadi tumpul. Dari arti kata dull, next. Dari arti kata dull ini artinya tidak menjadi lamban. Dan bagaimana kita di saat kita melayani kita menyediakan beautiful work. Kita demonstrate love dan tidak ada hati yang menjadi tumpul. Next,
Dari arti kata tidak menjadi tumpul, artinya kalau kita sudah slow moving, kita inactive, ini artinya hati kita sudah menjadi tumpul. Kita slow to respond, no progress. Kalau dalam pelayanan kita tidak ada pertumbuhan. Kalau dalam gereja kita apapun setiap pasukan yang kita bina tidak ada pertumbuhan, artinya hati kita sudah menjadi tumpul. Dan di saat hati kita sudah menjadi tumpul, dan yang terakhir dikatakan not alert. Di saat hati kita sudah menjadi tumpul, berkatnya semua yang dijanjikan itu tidak bisa turun. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar dengan cepat dari tokoh Rut. Kita tahu Rut ini adalah satu perempuan yang hidupnya diubahkan karena dia bisa on position di hadapan Tuhan. Kita tahu hari itu Rut adalah seorang asing yang hari itu masuk dan Tuhan ubahkan sampai Rut bisa menjadi nenek moyang dari Yesus. Dan kalau kita pelajari bagaimana apa yang Rut lakukan sampai hidupnya bisa diubahkan. Yang pertama, dikatakan Rut telah melakukannya dengan mantap sejak saat itu. Dari pagi sampai sekarang without so much as a break. Jadi yang pertama yang Tuhan mau di saat kita on position adalah tidak ada istirahat dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur kalau pemimpin kita mencoba untuk menarik kita dengan sangat keras sampai kita tidak punya istirahat ya. Kita harus sangat bersyukur. Next, dikatakan seperti ini, Ruth set her heart. Ruth menetapkan hatinya untuk pergi bersama Naomi. Dan di saat dia menetapkan hatinya, ada berkat yang turun. Menetapkan hatinya artinya untuk menjadi kuat, untuk menjadi alert, dan untuk punya persisten. Jadi kunci yang kedua untuk kita bisa menerima unlimited provision adalah kita menetapkan hati kita. Apapun pelayanan kita, kita dikirim ke pedalaman yang paling jauh sekalipun. Kalau kita melakukan tanpa menetapkan hati, berkatnya akan berbeda. Kalau kita mengerjakan setiap tugas, tapi hati kita tetap ada di Bekasi di saat kita ada di Papua, berkatnya akan berbeda. Jadi yang kita perlu lakukan adalah menetapkan hati kita. Ya. Selanjutnya dan yang terakhir, kunci untuk Ruth bisa menerima setiap berkat di saat dia on position adalah dia menyuci dirinya sendiri, dia mengurapi dirinya sendiri, dan duduk di dekat kaki Tuhan. Ini adalah 3 kunci yang kita bisa terima. Yang pertama, no break. Di saat kita on position, tidak ada kata istirahat. Yang kedua, di saat kita on position, kita harus menetapkan hati kita dimanapun kita berada. Apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, untuk kita bisa menerima setiap berkat unlimited provision, kuncinya adalah kita bisa duduk dekat di kakinya. Dan di saat kita bisa menaruh diri kita di bawah, arti aslinya dikatakan di saat kita duduk di kakinya, artinya adalah to put oneself under, untuk menaruh diri kita di bawah seseorang, untuk menaruh diri kita untuk diinjak. Dan di saat kita bisa menaruh posisi kita di tempat yang tepat, berkatnya akan sangat banyak. Saya akan menutup dengan satu terakhir kesaksian. Saya boleh minta videonya untuk ditampilkan. Tidak kebetulan hari ini kita mendoakan Taiwan, karena saya juga menyediakan video Taiwan. Ini yang terjadi sejak 2023. Sudah kurang lebih ada 4 topan, 4 badai typhoon yang terjadi di Taiwan. Dan semuanya sangat parah. Rumah hancur, itu 7-Eleven sampai bisa terbang, Family Mart itu semuanya sampai bisa terbang. Ini di 3 Oktober, ini typhoon pertama. Setelah itu kita tahu ada gempa bumi yang kurang lebih 6 bulan yang lalu terjadi. Taiwan ini memang negara typhoon. Jadi memang mereka punya musim typhoon. Tapi baru 1 tahun belakangan ini typhoonnya sangat amat parah. Rumah hancur. Mungkin boleh ada kalau ada suaranya. Ya, ini pada saat gempa bumi. Ini baru terjadi April kemarin. Itu dari kolam renang.
Longsor di mana-mana, ini gempa bumi terbesar, katanya selama 25 tahun ini gempa bumi terbesar yang ada di Taiwan. Itu di tengah tol bisa tiba-tiba mobil di depannya ketimpa sama longsor. Ini gempa terparah, sejarah mengatakan ini gempa terparah selama 25 tahun. Gedung sampai tadi miring, Bapak Ibu bisa lihat, itu perumahan, itu apartemen. Badai yang baru beberapa hari lalu terjadi, typhoon lagi yang tadi ayah bilang badai keraton. Ini baru terjadi 4 hari yang lalu, sampai hari ini kemarin pemerintah mengumumkan bandara ditutup. Sampai 10.000 pengungsi lebih. Ya, terima kasih. Ini badai sudah terjadi sekitar 1 tahun belakangan. Dan saya mau mengatakan kalau kita bisa seperti Ruth yang hari itu on position. Mungkin saya boleh sombong sedikit tapi gak boleh sombong banyak-banyak. Selama 4 tahun saya di Taiwan, Bapak Ibu, Taiwan yang negara bermusim typhoon, setiap tahunnya tuh pasti ada typhoon, gak mungkin gak ada, minimal 1. Tapi memang belakangan lagi parah banget. Selama 4 tahun saya kuliah di typhoon, saya tidak pernah sekalipun mengalami typhoon. Benar-benar gak pernah sekalipun. Gempa pernah, tapi gempa kecil-kecil, gak pernah sampai sebesar ini. Selama 4 tahun saya di Taiwan, saya gak pernah mengalami typhoon. Selama 4 tahun di Taiwan, saya mengalami gempa, tapi gak pernah gempa yang sampai merobohkan gedung. Dan ini yang akan terjadi kalau setiap kita bisa on position. Tapi sekali lagi hari ini firman-Nya berkata kalau kita bisa on position, berkatnya itu sangat banyak. Yang pertama tadi kuncinya adalah cara kita mendengar. Ada di level mana kita mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menaruh posisi kita terus ada di kaki Tuhan. Tidak menaruh diri kita lebih di atas pemimpin. Tidak menaruh diri kita sejajar dengan pemimpin, tapi menaruh diri kita sengaja untuk ada di bawah pemimpin. Dan di saat itulah berkat terbanyak akan dicurahkan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.